Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Afiani dengan NIM 12207241115. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai zona laut teritorial dan zona tambahan. Zona laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di sekitar pantai sebuah negara di mana kedaulatan negara tersebut. Dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disepakati pada tahun 1982, zona ini memiliki lebar hingga 12 mil laut dari garis dasar negara pesisir. Selama 12 mil ini, negara pesisir memiliki hak penuh atas penggunaan laut tersebut, termasuk pengaturan lalu lintas kapal, eksplorasi sumber daya alam, dan penegakan hukum. Negara juga berhak untuk mengendalikan kegiatan di wilayah tersebut, seperti memungut pajak atau mengatur kegiatan perikanan. Namun, zona laut teritorial bukan hanya tentang hak negara untuk mengelola sumber daya alam. Negara juga harus memberikan kebebasan pelayaran untuk kapal-kapal dari negara lain sesuai dengan ketentuan internasional. Berbeda dengan zona teritorial, zona tambahan merupakan area yang meluas hingga 24 mil laut dari garis dasar negara pesisir. Zona ini memiliki fungsi yang lebih terbatas, yaitu untuk memfasilitasi pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi kedaulatan negara pesisir. Meskipun negara tidak memiliki hak penuh atas sumber daya alam di zona tambahan, negara tersebut dapat mengambil tindakan preventif atau penegakan hukum untuk mencegah gangguan terhadap ketertiban di laut, termasuk masalah migrasi ilegal, pencurian ikan, atau tindakan kriminal lainnya. Jadi, apa perbedaan mendasar mengenai zona laut teritorial dan zona laut tambahan? Jadi, perbedaannya di sini, zona laut teritorial memberi negara hak penuh atas penggunaan laut, sumber daya alam, dan penegakan hukum. Sementara itu, zona tambahan hanya berfungsi untuk mengawasi dan mencegah gangguan terhadap ketertiban tanpa memberikan hak eksploitasi atas sumber daya alam. Namun, tidak jarang terjadi sengketa antara negara mengenai batas zona laut teritorial dan zona tambahan. Hal ini terutama terjadi di wilayah yang kaya akan sumber daya alam atau jalur pelayaran internasional yang strategis. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik atau pengadilan internasional sangatlah penting. Secara keseluruhan, baik dari zona laut teritorial maupun zona tambahan mengatur peran penting dalam kedaulatan negara di laut. Kedua zona ini memberikan negara pesisir hak tertentu, namun dengan batasan-batasan yang harus diikuti berdasarkan hukum internasional. Melalui kesepakatan internasional seperti UNCLOS, kita dapat menjaga ketertiban dan perdamaian di lautan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan mengenai zona laut teritorial dan zona tambahan menambah pengetahuan kita menjadi lebih baik tentang pentingnya pengaturan laut di dunia internasional. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.